Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tersebarmuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang cukup bagus ya. Ini nama bukunya atau judul bukunya Alam Roh. Ini penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian diterbitkan oleh penerbit Insan Kamil. Dan ini ditahqiq oleh Syekh Kamil Al-Waidah. Biasanya mungkin suka ada yang bertanya ya, atau mungkin banyak mitos-mitos yang beredar di sekitar kita, khususnya di negara kita di Indonesia. Apa yang dilakukan roh setelah meninggal jasadnya ya? Kemudian apakah roh itu memang bisa keluar, bisa kemana-mana, bisa seperti misalnya ada di kita banyak mitos-mitos gitu ya, ada yang gentayangan atau segala macamnya ya. Nah, di sini mungkin ada jawaban-jawabannya. Atau apakah kalau kita mendatangi kuburan saudara kita ataupun orang tua kita, apakah rohnya tahu kita hadir dan lain sebagainya? Di sini insya Allah ada penjelasan-penjelasannya yang didasari dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ini sampulnya hardcover dan cukup tebal ya, tebalnya ada 508 halaman, lumayan tebal ya. Seperti apa isinya? Nah, kita lihat saja langsung daftar isinya. Ini dia. Yang pertama di sini ada pengantar penerbit, kemudian daftar isi, mukadimah. Nah, ini masuk ke pembahasan permasalahan pertama, mayit mengetahui ziarah orang yang masih hidup. Mayit mengetahui ziarah orang yang masih hidup. Kemudian yang kedua, roh mayit dapat bertemu, saling berkunjung dan mengingatkan. Ini basicnya dari pertanyaan-pertanyaan ya. Basicnya dari pertanyaan, kemudian dijelaskan. Yang ketiganya pertemuan roh mayit dan roh orang yang masih hidup. Jadi antara roh kita yang masih hidup dengan roh mayit, apakah bisa bertemu? Kemudian permasalahan keempat, roh tidak mati. Nah, di sini juga ada berbeda pendapat ya. Apakah roh itu mati atau kekal gitu ya, tidak mati? Ini ada yang berpendapat bahwa roh itu mati, ada juga yang tidak ya. Karena kalau yang mati ya kullu nafsin dha'iqatul maut itu ya. Nah, itu. Kemudian yang kelima di sini bentuk roh setelah berpisah dengan jasad seperti apa bentuknya. Kemudian roh kembali ke jasad ketika di alam kubur. Apakah kembali ke jasad atau kemana gitu ya. Kemudian bantahan terhadap orang yang mengingkari azab kubur. Artinya di sini azab kubur itu hak ya, benar. Kemudian permasalahan ke-8, hikmah tidak disebutkan azab kubur dalam Al-Quran. Kemudian penyebab siksa kubur, penyelamat siksa kubur, pertanyaan dalam kubur, pertanyaan munkar dan nakir, pertanyaan dalam kubur untuk anak-anak yang meninggalnya masih anak-anak ya. Kemudian lamanya siksa kubur, kemudian keberadaan roh setelah kematian. Kemudian mayit dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup. Maksudnya mayit misalnya dapat pahala dari kita, dari orang yang masih hidup ya, misalnya anaknya bersedekah atas nama ibunya yang sudah meninggal, misalnya seperti itu ya. Pahalanya ibunya dapat atau tidak di sini. Kemudian hakikat roh, kemudian penciptaan roh dan jasad, hakikat jiwa, kesamaan roh dan jiwa,
Dan yang terakhir di sini ada 3 unsur jiwa manusia. Ini saya perlihatkan selintas ya. Nah, ini mayit, permasalahan pertama, mayit mengetahui ziarah orang yang masih hidup. Nah, ini ada pertanyaan ya. Apakah orang yang sudah mati mengetahui ziarah orang yang masih hidup dan salam mereka? Ini langsung jawabannya ini dari hadis ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abdil Bar bahwa Nabi SAW bersabda, "Mamin muslim," langsung saja, setiap kali seorang muslim melewati kuburan saudaranya yang telah dikenal semasa hidupnya, lalu ia mengucapkan salam, maka Allah mengembalikan ruhnya hingga ia menjawab salam tersebut. Gitu ya, itu di hadis yang pertama. Kemudian, nah ini ada lagi, telah ditetapkan dari Rasulullah SAW bahwa mayit dapat mendengar suara terompah orang-orang yang bertakziah ketika mereka pulang dari pemakamannya. Ini di awal hari ya, ketika dikubur. Kemudian di sini banyak lah ya, hadis-hadisnya banyak. Ada yang dituliskan dengan Arabnya, ada juga yang langsung terjemahnya. Kemudian kita lihat di bab yang lain. Nah, ini di bab permasalahan yang kedua ya. Apakah roh orang yang sudah mati bisa bertemu, berkunjung, dan mengingatkan? Ini jawabannya, permasalahan ini juga merupakan permasalahan besar. Adapun jawabannya adalah bahwa roh terbagi 2 kelompok, roh yang mendapatkan azab dan roh yang mendapatkan nikmat. Roh yang mendapatkan azab sudah disibukkan dengan azab yang ditimpakan kepada mereka. Tidak ada lagi kesempatan untuk saling berkunjung dan bertemu. Sedangkan roh yang mendapatkan nikmat dapat bebas berkeliaran dan tidak tertahan atau terkurung. Mereka saling bertemu dan mengunjungi, saling mengingat-ingat kejadian-kejadian di dunia dan apa yang terjadi pada penduduk dunia. Ini ya, jadi jawabannya ada 2. Apakah roh yang sudah meninggal itu bisa bertemu, berkunjung, dan mengingatkan sesama roh ya? Roh yang satu dengan roh yang lain. Di sini katanya ada dibagi 2 ya, roh dibagi 2. Berarti bisa gitu ya. Roh yang satu berkunjung ke roh yang lain, dengan catatan roh tersebut yang mungkin orang soleh ya, yang mendapatkan nikmat kubur. Karena kalau yang mendapatkan azab kubur, roh tersebut sudah tidak bisa kemana-mana karena sibuk dengan siksa kubur ya. Dan yang lain-lainnya ya, kalau saya bacakan ini, kalau saya perlihatkan ini mungkin terlalu panjang ya. Teman-teman silahkan beli saja bukunya kalau penasaran. Dan ini dijelaskan banyak hal tentang roh ini, karena banyak pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti itu. Jadi intinya buku ini membahas tentang segala macam tentang roh. Roh ketika manusia sudah meninggal itu kemana, ngapain gitu ya. Terus apakah bisa mengetahui orang yang hadir, orang yang membaca salam dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, seperti biasa silakan teman-teman order melalui WA ya di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.